开辟出来了。少年，龙飞手，你受死吧！你真以为我在黑灵山待了2个多月？ Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Yuanzhu episode ke-11. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya, Youwei telah memenangkan banyak sekali pertempuran pada kompetisi tahunan kemarin. Yang dimana Youwei telah bisa mengalahkan para murid dari Aula Yi. Dengan total kemarin Youwei telah mengalahkan 2 murid. Tidak hanya itu, Youwei tidak menyerah sampai di sana karena Youwei yang masih menantang Angxi untuk bertarung. Dan kemarin pun terjadilah pertarungan antara Youwei dan juga Angxi, yang dalam pertarungan itu Youwei mengaktifkan inti meridiannya yang ke-7, membuat kekuatan Youwei meningkat jauh lebih pesat. Dan pada akhirnya Youwei juga telah berhasil mengalahkan Angxi. Tetapi tidak sampai di sana, tak disangka-sangka Youwei ini malah menantang Qing Yue kembali. Yang awalnya Qing Yue tidak mau menerima tantangan pertarungan tersebut karena ia tidak ingin menghajar murid yang sudah terlanjur lemah karena sudah kelelahan dalam pertempuran sebelumnya. Tetapi Youwei tidak peduli, ia tetap menantang Qing Yue untuk bertarung, dan kemarin pun pertarungan memang benar dimenangkan oleh Qing Yue. Tetapi Youwei juga bisa melukai Qing Yue walaupun hanya sedikit. Dan pada pertarungan kali ini, pertarungan pun akan berlanjut dengan pertarungan Youwei melawan Pangeran Yuan. Dan itu merupakan ending dari cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan orang-orang yang sekarang sedang membicarakan Pangeran Yuan karena mereka cukup kaget karena Pangeran Yuan yang memiliki kepercayaan cukup tinggi untuk mengalahkan Qi Yue. Bahkan Youwei yang berada di peringkat dari meridian ke-7 dapat dikalahkan oleh Qi Yue. Orang-orang pun jadi berpikir sepertinya kediaman keluarga Zhou ini akan jatuh kepada keluarga Qi. Sedangkan para pihak keluarga Zhou, yaitu kelompoknya Pangeran Yuan, di sini mereka tampak begitu santai termasuk dengan Yao Yao. Qi Yue memberikan pujian kepada Pangeran Yuan karena ia tak menyangka jika Pangeran Yuan akan bisa sampai ke babak seperti ini. Tetapi Qi Yue mengatakan bahwasanya perjalanannya Pangeran Yuan dalam kompetisi ini akan segera berakhir di tangannya. Lalu pertarungan di antara mereka berdua pun terjadi, yang dalam pertarungan itu terlihat bahwasanya mereka berdua memiliki kekuatan yang begitu pesat. Peraduan dari serangan mereka masing-masing terlihat begitu cepat, bahkan sulit untuk bisa dilihat menggunakan mata biasa. Tetapi dalam pertarungan tersebut, ayahnya Yuan berbicara kepada ibunya Yuan mengatakan, apakah kamu pernah memikirkan bahwasannya putra mereka akan berada di posisi seperti ini, memiliki tanggung jawab yang besar atas kekaisaran mereka. Ibunya Yuan mengatakan bahwasannya Yuan telah berada di masa-masa sulit waktu ia kecil karena telah terkena racun naga dari kekaisaran Wu. Mendengar hal itu pun membuat sang ayah merasa sangat bersalah karena hal itu terjadi karena dirinya tidak bisa menghabisi dinasti Wu. Seandainya saja dirinya bisa mengalahkan dinasti Wu pada peperangan besar sebelumnya, maka kemungkinan Yuan tidak akan mendapatkan pengalaman seperti ini. Tetapi sang istri meminta kepada sang suami untuk tidak menyalahkan hal ini kepada dirinya sendiri, karena itu juga merupakan sebuah takdir yang harus mereka lalui. Mendengar hal itu pun membuat sang kaisar begitu lega karena istrinya yang tidak menyalahkan dirinya. Sedangkan orang-orang lainnya yang melihat pertarungan ini, mereka semua tak menyangka bahwasannya Pangeran Yuan yang berada di ranah dari meridian ke-5 bisa bersaing begitu sengit melawan Qi Yue yang berada di meridian tingkatan ke-7. Youwei yang melihat ini juga merasa sangat bangga kepada Yuan karena tak menyangka Yuan begitu kuat. Dalam pertarungan Yuan melawan Qi Yue juga merasa terheran-heran kenapa meridian tingkatan ke-5 memiliki kekuatan yang begitu merepotkan. Sedangkan Yuan
Yuan meremehkan Ciyue dengan mengatakan bahwasanya ternyata kemampuan dari meridian ke-7 tidak sekuat yang dibayangkan oleh Yuan. Bahkan Yuan mengatakan lawan yang ia hadapi waktu pelatihan di hutan yaitu melawan para monster jauh lebih sulit daripada melawan Ciyue. Mendengar hal itu pun membuat Ciyue merasa marah kepada Yuan karena dirinya yang telah diremehkan oleh Yuan. Ciyue juga sadar bahwasanya dirinya tidak boleh kalah dalam pertarungan ini karena jika dirinya kalah maka dirinya akan mendapatkan masalah besar dari sang ayah yang sudah kesal kepada dirinya. Jadinya Ciyue tidak memiliki pilihan lain untuk bisa mengalahkan Yuan dengan lalu Ciyue menyerang Yuan menggunakan kekuatan gunturnya. Ciyue dengan secara bertubi-tubi menyerang ke arah dari Pangeran Yuan dan Pangeran Yuan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menahan serangan dari Ciyue. Dalam pertarungan tersebut, Yue menyadari bahwasanya Ciyue sekarang sedang mencoba untuk mengalihkan seluruh kekuatan meridian ketujuhnya ke dalam kekuatan murni sebagai serangan utama, yang artinya di sini Ciyue memang benar-benar berniat untuk bisa mengalahkan Yuan dengan cara apapun. Tetapi untungnya walaupun Yuan dipojokkan oleh kecepatan Ciyue yang begitu cepat, tak disangka Yuan masih bisa menghindari serangan Ciyue, membuat Yuan tidak mengalami luka walaupun ia mendapatkan serangan bertubi-tubi dari Ciyue. Dan juga ternyata hal ini berkat dari Yuan sendiri yang mendapatkan pelatihan juga dari ayahnya waktu Yuan kemarin bertemu dengan sang ayah, yaitu dengan pelatihan ayahnya Yuan melemparkan batu ke arah Yuan dan Yuan menghindarinya. Yang juga waktu pengetesan itu ayahnya Yuan sangat bangga kepada Yuan karena kecepatan Yuan sekarang yang telah meningkat begitu pesat. 总算开辟出来了。 Karena semua serangan Ciyue yang terus meleset, hal ini pun membuat Ciyue merasa terheran-heran bagaimana Yuan bisa memiliki reaksi yang begitu cepat. Lalu Ciyue mencoba untuk mengepung Yuan dengan teknik bayangan petirnya, yang dimana tak disangka Yuan juga tetap bisa menghindarinya. Setelah itu pun bergantian giliran Yuan untuk menyerang balik Ciyue, yaitu menggunakan teknik dari cakaran naganya. Ciyue dengan segera mencoba untuk menahan serangan tersebut, tetapi karena pergerakan Yuan yang begitu cepat dan juga sulit untuk diprediksi, Yuan bisa melukai Ciyue dari serangan samping. Para penonton yang melihat ini pun sangat terheran-heran dengan kekuatan yang dimiliki oleh Pangeran Yuan. Ciyue sekarang juga merasa begitu terpojok karena ia tak menyangka kekuatan yang telah ia latih, yaitu meridian tingkatan 7 yang awalnya ia pikir akan bisa membantai Yuan dalam kompetisi tahunan ini, tak disangka malah tak berguna sama sekali. Dan di sini Yuan begitu takut melihat tatapan dari ayahnya. Tidak hanya itu, Ciyue juga mendapatkan tekanan dari para penonton yang mulai meremehkan Ciyue dengan mengatakan sepertinya Ciyue akan turun pangkat menjadi murid terkuat kedua di Akademi Zou mereka, yang akan segera digantikan oleh Yang Mulia Pangeran Yuan yang akan berada di peringkat pertama. Ciyue tidak terima dirinya ditertawakan oleh para murid. Di sini ia pun mengeluarkan kekuatan auranya yang melambangkan dari amarahnya Ciyue. Dan di saat itu tiba-tiba saja Ciyue menyentuh inti meridiannya sendiri, yang ternyata Ciyue di sini ingin membuka pembuluh darahnya secara paksa. Hal ini pun membuat mereka semua sangat kaget karena Ciyue tak disangka akan membuka nadi meridiannya padahal ia telah berada di peringkat ke-7. Hal ini juga membuat mereka merasa sedikit khawatir kepada Ciyue karena jika Ciyue melakukan hal tersebut maka hal itu akan bisa merusak tubuhnya Ciyue sendiri. Tetapi tampaknya Ciyue sudah tidak peduli dengan dirinya sendiri karena ia sekarang hanya memikirkan bagaimana caranya untuk bisa menang. Ayahnya Yuan dan juga ibunya Yuan yang melihat ini, mereka berdua merasa khawatir kepada kondisinya Ciyue. Dan juga di sini mereka menyadari bahwasannya Ciyue berani melakukan hal ini karena Ciyue takut dengan ayahnya sendiri. Mereka pun merasa kesal kepada ayahnya Ciyue karena ia tidak mempedulikan kondisi putranya, malah memikirkan kekuasaan terus. Ciyue yang telah mengaktifkan kekuatannya ditanya oleh Pangeran Yuan, apakah kau yakin untuk menggunakan kekuatan tersebut? Ciyue menjawab tentu saja iya, demi dirinya bisa menguasai Akademi Zou, ia rela untuk membayarnya dengan harga yang sangat
sangat mahal. Setelah itu pun Ciyue kembali lagi menyerang Pangeran Yuan. Dan karena peningkatan kekuatan dari paksaan pembukaan inti meridian sebelumnya, sekarang Ciyue telah berada di meridian ke-8, membuat kecepatannya jauh lebih cepat daripada sebelumnya, yang membuat serangannya Ciyue sekarang berhasil mengenai Yuan. Ibunya Yuan yang melihat ini merasa khawatir dengan kondisi putranya, tetapi Yaoyao menenangkan kepada mereka bahwasannya Yuan tidak akan menyerah begitu saja. Sang kaisar juga mengatakan hal yang sama seperti Yaoyao, di sini mereka harus percaya dengan putra mereka. Sedangkan Ciyue sekarang meremehkan kepada Yuan dengan mengatakan, apakah kau sekarang masih percaya diri dengan kekuatan yang kau miliki yang masih hanya berada di meridian ke-5? Lalu mereka berdua pun saling beradu serangan mereka masing-masing dengan Ciyue menggunakan kekuatan petir sedangkan Yuan menggunakan kekuatan naganya. Yang tak disangka dalam peraduan tersebut Ciyue terpental akibat serangan dari Yuan. Dan setelah itu pun Yuan membuka rahasianya kepada kita semua karena ternyata Yuan sendiri telah merahasiakan ranahnya sebenarnya dari mereka semua termasuk kita. Karena ternyata Yuan sekarang telah berada di ranah dari meridian ke-6. 龙飞手，受死吧！ 你真以为我在黑灵山待了2个多月？ Yang dalam sepanjang pertarungan ini dirahasiakan oleh Yuan menggunakan teknik dari pemecah nadi, membuatnya terlihat lemah, yang itu memang disengaja oleh Yuan agar musuh tidak terlalu memperhatikan kepada dirinya. Dan di sini Ciyue pun semakin kesal karena ternyata dalam pertarungan ini dirinya telah ditipu oleh Yuan. Dan lalu Ciyue pun juga tanpa basa-basi mengeluarkan serangan andalan dari keluarga Cinya yang dimana itu merupakan pedang Xuan Masheng. Teknik yang dulunya juga telah dipelajari oleh Yuan secara diam-diam karena ia telah memiliki token dari keluarga Ci tersebut. Orang-orang yang melihat Ciyue mengeluarkan teknik dari pedang Xuan Masheng, mereka semua sangat kaget karena tak menyangka jika Ciyue akan berani untuk menggunakan teknik rahasia dari keluarga Ci mereka. Yang juga mereka akui bahwasanya teknik dari pedang Xuan Masheng ini merupakan teknik yang menakutkan. Tidak hanya itu, teman-temannya Yuan juga mengakui bahwasanya teknik Xuan Masheng ini merupakan teknik Ci tingkatan tinggi. Dan sebelum Ciyue melepaskan serangannya, ia pun mengatakan kepada Yuan bahwasanya ia tak menyangka bahwasanya orang yang selama ini ia remehkan sekarang telah berubah menjadi ancaman. Yuan menjawab dirinya tidak mempermasalahkan jika dianggap seperti itu, tetapi Yuan juga memberitahu bahwasanya ia tidak menganggap Ciyue sebagai ancamannya. Ia hanya menganggap Ciyue merupakan sebuah rintangan batu kecil yang hanya membuat dirinya tersandung saja. Mendengar hal itu pun membuat Ciyue semakin bersemangat untuk membuat Yuan nantinya tunduk kepada dirinya. Lalu Ciyue pun maju menyerang Yuan, yang hal ini pun membuat orang-orang jadi sedikit khawatir. Dan di saat itu Yuan pun juga memamerkan teknik dari Xuan Mashengnya, yang hal ini seketika membuat Ciyue sangat kaget dan juga ayahnya Ciyue juga kaget. Tidak hanya itu, para penonton juga mereka semua tak menyangka jika Yuan memiliki teknik Xuan Masheng yang merupakan teknik dari kekaisaran Ciyue, yang sebenarnya sendiri bukan berasal dari kekaisaran Ciyue tetapi dari dinasti Wu. Kemudian pun pertarungan di antara mereka berdua terjadi dengan mereka berdua beradu serangan masing-masing sampai pada akhirnya mereka berdua sama-sama terdiam. Dan di saat itu Ciyue bertanya kepada Yuan dari mana Yuan bisa mempelajari teknik Xuan Masheng. Yuan menjawab teknik itu sebenarnya bukan berasal dari kekaisaran Qi. Hal itu pun membuat Ciyue sadar bahwasanya Yuan ternyata telah mengalahkan Luo Hua, yaitu orang yang telah mengambil token dari teknik Xuan Masheng. Dan setelah itu pun tak disangka tangannya Ciyue di sini terpotong akibat pertarungan sebelumnya yang seketika membuat ayah Ciyue sangat panik. Dengan segera penasehat dari keluarga Qi datang untuk menyelamatkan Ciyue. Ciyue pun menyuruh kepada bawahannya untuk segera mengakhiri nyawa dari Pangeran Yuan dan dengan segera ia menyerang Yuan. Untungnya di saat itu adanya guru Tianyang yang menghentikan serangan tersebut. Dan setelah itu pun seketika kekaisaran Zhou dan juga kekaisaran Qi di sini mereka saling memanas dan akan memulai pertempuran. Ayahnya Yuan pun juga memarahi kekaisaran Ciyue dengan bertanya kepada mereka apakah mereka berniat untuk memberontak. Hal ini pun membuat kekaisaran Qi jadi panik harus
harus berbuat apa, tetapi sayangnya setelah itu pun alur cerita dari serial Donghua Yuanzhu episode ke-11 pun bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 总算开辟出来了。